Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di meja redaksi Harian Fajar, masih di Wisma Kala. Edisi kali ini meja redaksi akan hadir dengan diskusi yang bertemakan tentang penghapusan seleksi CPNS dan bagaimana upaya Pemda untuk mengisi kebutuhan pegawai saat ini. Nah, di samping saya sudah ada dua narasumber, ada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel Pak Imran Jauzi, ada dari perwakilan guru honorer, Ikatan Guru Honorer, Bapak Alikam. Nah, yang pertama saya akan berikan kesempatan ke Pak Imran Jauzi. Nah, Pak, bisa dijelaskan seperti apa sebetulnya apa yang menjadi dasar keputusan pemerintah hingga akhirnya menunda seleksi CPNS tahun ini, Pak? Karena CPNS ini kan kita tahu, Pak, sangat diburu oleh orang banyak, Pak. Orang berbondong-bondong mendaftar, baik itu honorer atau yang baru ingin bekerja. Ribuan orang bersaing ingin menjadi PNS, Pak, ingin menjadi abdi negara. Tapi pemerintah akhirnya menunda sementara seleksi ini, Pak. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau kita mencermati dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa ada dua jenis pegawai pemerintah kita, yaitu yang kita kenal dengan PNS dan P3K. Iya. Nah, selama ini memang beberapa tahun terakhir ini kita lebih banyak mengenal istilah PNS. Baru 2 tahun terakhir ini kita akrab dengan P3K itu sendiri. Nah, sebenarnya perbedaan antara PNS dengan ASN ini tidak jauh berbeda. Iya. Termasuk dalam hal melakukan fungsi-fungsi atau tugas-tugas di dalam pemerintahan itu sendiri. Iya. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu misalnya sekarang ini dengan mulai membatasi jumlah PNS dan membuka ruang pada P3K, saya kira ini adalah sebuah fenomena yang menurut kami sangat baik sekali. Kenapa? Karena dengan format P3K ini sendiri, tentunya para pegawai kita yang direkrut melalui jalur itu tentunya akan lebih bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena evaluasinya dilakukan setiap tahun, namun imbalan atau kompensasi yang diberikan pemerintah juga seimbang dengan PNS. Jadi, nah, lantas bagaimana nantinya Pemda, Pak, bisa memenuhi kebutuhan pegawai di internal pemerintah? Karena kan setiap tahun itu pegawai ada yang pensiun. Nah, sementara di luar kan kalau kita lihat, Pak, P3K kadang ada yang menyebutkan, Pak, wah ini kurang dari sisi mungkin masa depan, Pak, karena tidak ada uang pensiun. Karena kan ada perbedaan, Pak, mengapa masyarakat banyak yang mengejar PNS, ya karena dari sisi masa depan itu, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak Imran? Iya. Iya. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya P3K ini sendiri ya, Iya. Tentunya dari segi penghasilan atau pendapatan yang diberikan oleh pemerintah, Iya. memang itu hanya yang berbeda hanya pensiun. Iya, pensiun. Tapi kalau kita melihat skema pensiun sebenarnya itu kan bisa didesain dari awal, dalam arti bahwa sebenarnya PNS kita juga itu mendapatkan hak pensiunnya itu adalah dari hasil gaji bulanan yang memang disimpan, dikelola oleh sebuah lembaga pemerintah. Dan saya pikir bagi seorang P3K yang baik, P3K yang cerdas, tentunya tidak perlu harus takut dengan yang namanya uang pensiun. Kalau dikelola dengan baik, saya kira itu memang bisa digunakan. Nah, terkait dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan ya, di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, kalau kita berdasarkan kepada formasi Anjab ABK, Anas Jabatan dan Alih Beban Kerja, itu posisi di hampir 3 tahun terakhir itu kebutuhan kita itu 41.000. Iya. Artinya itu dipenuhi oleh ASN dan non ASN. Nah, mungkin pada penyusunan Anjab ABK dulu itu kan adalah di era masih era yang belum pandemi ya. Iya. Sehingga sekarang ini sudah banyak pilihan-pilihan bekerja yang baik, sudah banyak metode-metode penggunaan teknologi yang bisa memudahkan itu. Oh, oke, Pak, siap. Kita ke Pak Alikam. Nah, Pak Ali, pemerintah kan sudah menghentikan sementara seleksi CPNS dan yang akan diterima nantinya adalah P3K.
ini akan sedikit mengecewakan lah guru-guru honorer yang mungkin akan yang sudah bercita-cita menjadi PNS. Nah, seperti apa Pak Ali menanggapi rencana pemerintah ini, Pak? Silakan Pak Ali. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami hormati Bapak Kepala DKD Provinsi Selatan dan Dewan Redaksi yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya juga kepada saya terkait dengan masalah adanya tidak adanya lagi pengangkatan untuk PNS yang digelar oleh pemerintah pusat. Sebenarnya Pak, bagi kami daripada guru honor ini, teman-teman dari honor baik dari mana saja, apakah di lingkup Diknas ataupun Kementerian Agama maupun di lembaga-lembaga lain, sebenarnya ini ada kekecewaan Pak. Ya, karena kenapa? Sebenarnya dari sejak sejak diangkatnya tahun 2005 yaitu guru kontra, masuk lagi 2006 kita berjuang K1 Pak, dan setelah itu berjuang lagi K2 untuk diangkat PNS. Namun dalam perjalanan waktu ini kan ternyata bahwa harapan-harapan teman-teman kita ini ternyata bahwa tidak ada lagi pengangkatan CPNS, yang hanya ada P3K. Sebenarnya ini adalah pada waktu tahun 2018 Pak, kami beberapa kali menghadap di Menpam Pak dengan BKN dan termasuk di DPR RI bahwa ini yang didengung-dengungkan ini adalah P3K. Dengan kondisi sekarang ini ya mau tidak mau ya dengan sangat terpaksa ya apa boleh buat, kita akan terima. Cuma yang kita minta adalah bagaimana sehingga pemerintah pusat dan daerah mengoptimalkan ini. Artinya P3K ini jangan sekedar hanya artinya diangkat secara tidak terlalu serius ya dalam hal ini ya. Artinya kita mau bahwa betul-betul pemerintah ini adalah P3K ini adalah betul-betul diberdayakan. Artinya makanya Pak, harapan teman-teman itu sebenarnya bahwa sekalipun hanya satu hari jadi PNS yang diangkat dengan apa yang tadi Bapak katakan tadi, yang pertanyaan dari Bapak Pemprov bahwa kita ini bahwa yang diminta teman-teman ini bagaimana setelah dia pensiun adalah mereka bisa mendapatkan sesuatu sekalipun hanya sedikit, anggaplah pensiunan. Artinya P3K sebetulnya Pak belum menjawab tuntutannya guru honorer Pak ya? Ya menjawab, tapi ya hanya dengan sangat terpaksa. Saya katakan sekali lagi bahwa saya sebagai pejuang Pak, artinya saya berjuang mulai daripada K1, K2 termasuk dengan P3K ini, saya menganggap bahwa boleh buat kita terima dengan lapang dada. Dan yang saya minta kepada pemerintah pusat dan daerah bagaimana sehingga ini P3K ini adalah betul-betul dipertimbangkan, karena di lapangan kadang-kadang terjadi perbedaan persepsi antara pusat dengan daerah. Anggaplah bahwa analisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kadang-kadang mengorbankan teman-teman kita di lapangan. Seperti itu. Ini sudah banyak pertanyaan ini Pak dari Pak Ali. Nanti Pak Imran akan jawab. Kita tahan dulu diskusi kita setelah kembali ke pesan-pesan. Terima kasih. Ya, kembali lagi di meja redaksi Harian Fajar, masih dengan tema yang sama tentang penghapusan CPNS dan bagaimana upaya Pemda untuk menutupi kebutuhan pegawainya saat ini. Nah, tadi Pak Imran sudah banyak pertanyaan dari Pak Ali mempertanyakan tentang status P3K sebetulnya seperti apa Pak. Ada yang menyebut ya kebijakan ini setengah hati, karena kenapa tidak diangkat saja mau menjadi CPNS, kenapa mesti P3K yang kalau CPNS kan ada kepastian masa depan Pak. Kalau P3K kan tadi sempat disampaikan tidak ada Pak. Nah, seperti apa Pak Imran menanggapi? Ya, kalau kita melihat ya bahwa sebenarnya P3K juga itu ada sebuah kepastian. Kenapa? Karena yang membedakan secara prinsip itu kan hanya tunjangan pensiun ya. Mereka bekerja punya target-target sendiri, diberi kompensasi atau gaji yang sesuai dengan standar gitu ya. Nah, TPP? Kalau TPP tidak dapat. TPP kan memang sejatinya itu bukan hak seorang ASN, dapat diberikan dari TPP itu dapat diberikan. Nah, sesuai dengan kemampuan daerah. Masih banyak daerah yang belum memberlakukan itu. Sekarang ini kan persoalannya bahwa khusus guru ya. Kalau khusus guru kalau kita perhatikan, rata-rata guru yang diangkat pada awalnya itu
Mereka itu selalu berkomitmen bersedia ditempatkan di mana saja. Ketika mereka sudah diangkat, Jadi sudah PNS. bekerja, ya dengan berbagai pertimbangan akhirnya minta pindah. Apa yang terjadi sekarang? Kita lihat sekarang, persoalan guru itu adalah persoalan distribusi. Bertumpuk di kota, sementara di Desa. daerah-daerah sangat kurang. Bahkan di remote area, ya. Iya. Sekolah kita itu khusus untuk SMA yang di bawah wilayah-wilayah kewenangan pemerintah provinsi itu ada 36 itu yang remote area. Dan itu hanya rata-rata satu saja yang ASN di situ. Selebihnya non ASN kita. Nah, apa artinya? Kalau seperti ini kita lakukan, tentunya kita akan kembali lagi belum mendapatkan sebuah solusi. ASN bisa mengajukan pindah dengan pertimbangan untuk tugas belajar, dengan pertimbangan untuk ikut keluarga atau ikut suami, dengan pertimbangan untuk merawat orang tua. Ini sebelum menjadi dalih yang menurut saya harusnya sudah ada ketegasan pemerintah, ya, bahwa kita akan menjaga ketersediaan guru-guru sampai kepada pelosok-pelosok. Nah, P3K ini saya kira menjadi sebuah jawaban, menjadi solusi. Karena ketika yang bersangkutan diangkat dalam formasi pada lokasi yang ditentukan, maka otomatis dia tidak bisa pindah. Dia akan pindah nanti, kalau ketika dia mau pindah berarti dia akan mengundurkan diri. Nah, menurut saya ini solusi. Ya. Kalau tahun ini Pak, Pemkot sudah memberikan usulan berapa sebetulnya kebutuhan P3K, dan andaikan kalau CPNS semisal tidak ditunda Pak, nah berapa kebutuhan yang diusulkan Pemprov Pemerintah sebetulnya, Pak? Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini tentunya kita memberikan formasi, itu hari kebutuhan formasi kita hitung ya. Pertama kita hitung dari jumlah non ASN guru kita, itu ada 11.000 lebih ya. Setelah kita verifikasi ulang, kita usulkanlah itu hari ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 9.000 formasi. Dan itulah yang digunakan untuk tes kemarin. Sampai pada 2 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, itu yang lulus itu 3432. Pada tahap pertama yang lulus 1637. Jadi 3.432 ini guru-guru kami yang lulus menjadi P3K. Nah, menurut saya ini sudah termasuk jumlah yang cukup banyak, cukup besar ya. Dan minimal kebutuhan kita akan guru-guru pada lokasi tertentu itu sudah terpenuhi. Dan kami bisa pastikan ya, selama 5 tahun mereka P3K ini di kontrak per tahun, ini posisinya itu akan di situ juga, tidak berpindah lagi gitu. Tahun ini berapa yang diusulkan Pak lagi? Kita usulkan kan 9.000 ya. 9.000. Masih ya. Ini yang tahun lalu Pak ya? Yang tahun kemarin, tahun 2021. Yang baru Untuk tahun 2022 ini kita belum mengusulkan sama sekali ya. Khususnya untuk guru ya. Kenapa? Karena kita masih mau melihat setelah penerimaan tahap 1, 2 dan 3 berapa lagi kebutuhan guru kita. Nah, memang di e-formasi selama ini yang kami sudah masukkan, karena setiap tahun itu Kementerian PAN dan RB itu mendorong setiap provinsi untuk segera masukkan usulan ya, melalui aplikasi e-formasi ya. Yang kami masukkan itu baru non guru. Jadi kami sudah masukkan non guru, sementara guru kita belum masukkan sama sekali. Nah, padahal kalau kita cermati harapan dari pemerintah pusat melalui beberapa statement dari Pak Cahyo, Menteri PAN RB, bahwa untuk tahun depan ini P3K ini akan banyak fokus kepada guru, tenaga kesehatan dan penyuluh. Otomatis ya, saya kira dengan ada seperti ini kita akan menunggu kebijakan untuk kami melakukan usulan baru. Kita akan usul baru. Nah, Pak Ali, ya, kita lanjut ke Pak Ali. Sebetulnya Pak Ali, berapa besar sih saat ini jumlah honorer yang ada, utamanya mungkin guru, dan apakah semuanya sudah betul-betul tercover Pak dengan adanya formasi P3K yang diberikan oleh pemerintah Pak Ali? Silakan Pak. Kalau kita berbicara berapa jumlah yang tercover Pak P3K di guru-guru baik di Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama, khususnya di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan guru honorer yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kita lihat Pak, di hampir rata-rata bahwa di sekolah baik negeri maupun swasta adalah ini sangat banyak. Dan sekarang yang menjadi persoalan juga adalah adanya teman-teman kita kan ada dari swasta Pak yang lolos di negeri. Nah, sementara teman-teman juga di sisi lain dia juga protes, kenapa saya ini sudah lama mengabdi, kenapa bukan saya yang lulus. Nah, ini
Jadi kalau saya Pak, saya memohon kepada pemerintah pusat khususnya kepada Pemkot Pak, bagaimana sehingga tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dengan swasta karena mereka butuh-butuh guru, sama-sama butuh guru. Paling tidak ketika dia lolos P3K adalah dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing. Oke, Pak. Kita tahan dulu diskusi kita lagi Pak, masih ada sesi terakhir. Meja Redaksi Harian Fajar akan kembali sesaat lagi.